Oke, balik lagi di Sukan Unboxing Channel, dan di video kali ini saya kedatangan barang baru lagi. Ya, ini tuh apa ya? Amplifier atau power lah, yang mini. Jadi buat kita kalau nggak mau pasang amplifier yang gede gitu, ini salah satu solusinya. Ya apa ya, pilihannya lah gitu, yang lebih terjangkau harganya. Karena kalau ampli yang mahal itu kan, yang gede itu kan agak mahal ya, udah lumayan. Atau ampli yang kolong itu juga lumayan harganya mahal. Ini adalah LVPIN. Nah, ini ampli mini ya, jadi dia tanpa harus kita tambah subwoofer atau speaker tambahan. Ini tuh bisa, jadi kita tinggal pindahkan aja colokan speaker standar mobil ini ke sini. Jadi di paralel ke sini dulu, baru dia dari sini dikeluarin, dan kita bisa atur bass, treble sama volumenya dari sini. Gitu. Ini pun juga bisa kita setel dari jack 3,5 ya, jadi benar-benar fleksibel. Nah, ini dia tipenya LP838. Ini bagian depannya dulu. Bagian depannya kayak gini. Dia bahannya aluminium ya. Aluminium. Di sini ada treble, bass, ada volume. Di sini ada powernya, on off, dan di sini ada bass volume. Ini biasanya nih buat subwoofernya. Jadi kita lihat di belakangnya dulu. Di sini untuk powernya, cuman di sini kita nggak dapet ya, nggak disertain colokannya. Di sini ada buat colokan ke speakernya. Yang ini buat super bass. Nah, super bass ini buat ke ini ya, subwoofer. Kalau kita punya subwoofer, nah ini bisa dipakai. Nah, ini dia. Cuman kita harus tambahan ini dulu. Kalau kita punya subwoofer kolong atau subwoofer yang pasif, yang tanpa ada powernya, ini bisa dipakai. Ini untuk input dari audio ya, dari head unit, input ke kabel jack yang merah putih itu. Nah, gitu. Nah, di sini tuh kita nggak dapet ini buat DC 12 voltnya. Nah, saya beli yang ini modelnya, jadi tinggal kita colokin aja nanti ke sini kayak gitu. Nah, sini tinggal kita sambung kabel sama jacknya. Saya udah beli juga yang tensis kabel ya, jadi dia kabelnya agak tebal dibanding kabel yang merah putih biasa. Jadi nanti kita tinggal colokin ke sini, yang putih, ini yang merah gitu. Udah kayak gitu. Yang ini kita tinggal colokin ke head unit, ini ke powernya, ke DC nya. Nanti pas di kontak on dia ikut nyala. Ini tinggal ke speaker. Nah, ini speaker depan, terserah kita mau pasang di speaker depan atau speaker belakang, tinggal kita pilih aja. Nanti speaker depan kanan dan speaker kanan atau kiri. Nah, ini kiri, ini kanan, ini kiri gitu, min plusnya gitu. Jadi tinggal kita pasang aja nanti. Kita bandingin dulu suara sebelum kita tambah power amplifier ini, sama sesudah nanti setelah kita pasang. Perbedaannya itu kayak gimana gitu. Oke. Oke, sekarang coba kita dengerin suara dari speaker mobil ini tanpa penambahan power ya. Jadi total speaker di mobil ini tuh ada 6 standarnya, dan ini standar, belum di upgrade speakernya. Dia ada tweeter 2,
dan speaker pintu ada 4 di pengaturan equalizernya bagian bassnya ini udah saya fullin. Nah, ini kita dengerin gimana suara sebelum pasang powernya. Kita akan dengar suaranya itu beda-beda di setiap HP atau di setiap kit yang kita pakai kan beda-beda tuh kualitas suaranya pasti akan beda hasil suaranya. Dan bass di mobil ini sebenarnya udah cukup lumayan, cuman menurut saya masih bisa dioptimalin lagi. Makanya saya akan coba aja tambah powernya aja tanpa harus menambahkan subwoofer gitu. Dan tanpa harus ganti speaker. Jadi speaker tetap bawaan aja, tambahin power aja, kita langsung ke pemasangannya aja. Jadi kita bongkar dulu head unitnya, kita cabut, kita pasang dulu kabel-kabelnya. Oke, setelah saya bongkar ya, ini head unitnya. Nah, setelah saya coba beberapa kabel, akhirnya saya mutusin untuk jumpernya di kabel speaker belakang. Jadi dua speaker belakang tuh pakai ampli ini atau pakai power ini gitu, karena kalau speaker depan sebenarnya yang saya dengar ini tuh lebih bagus daripada belakang gitu. Jadi nggak terlalu signifikan lah perubahannya gitu. Jadi yang belakang malah suaranya malah nggak enak banget gitu, malah jauh banget. Jadi supaya imbang saya pasang di speaker belakang gitu. Head unit ini kita potong dua nih, dia ada 4 jadinya totalnya. Ungu, dia warna ungu, 2 ungu ini, ungu sama ungu strip hitam. Nah, yang ini plus, yang ungu, dan ungu strip hitam tuh minus. Nah, itu tinggal kita copot aja atau kita potong juga boleh kayak gini. Terus yang ke speaker ini kita sambung ke ampli gitu, atau ke power. Jadi tinggal kita sambungin lagi aja kabelnya. Nah, ini yang buat kanan belakang, dan ini untuk yang ke input ke power ya gitu. Kabel yang jack merah putih di sini kan ada dia. Nah, di sini ada aux air out. Nah, kayak gini. Yang keluar, out ini berarti keluar ya. Nah, inilah yang kita pilih untuk kabel merah putihnya untuk input ke ampli dan di outputkan ke speaker belakang ini gitu. Nah, kabel powernya kita ambil aja, kita jumper aja nanti di powernya head unit. Di sini kan ada, tapi jangan lupa kita pakai sikring dulu. Nah, oke, ini bagian powernya udah saya tempel di sini. Di bagian belakang ini kan saya cover bawah setirnya nih dibuka dulu. Nah, ini kita tempelin ini. Ini kita tempelin powernya di sini. Ini udah saya kabel tis. Jadi harusnya cukup aman. Terus kabel-kabelnya udah saya keluarin ke sini gitu. Nah, ini sikringnya saya pasang di sini aja supaya gampang. Kalau putus itu tinggal kita ganti di sini tanpa harus bongkar head unit ya. Nah, ini buat colok ke DC nya 12 voltnya. Terus ini masanya saya sambung ke sini aja, ke body.
ini speakernya. Nah, speaker ini saya kasih ini ya, solasi kertas, terus saya tulisin kayak gini back, dan ini kabel jacknya buat input suaranya ya, dari head unit masuk ke power gitu. Nah, oke. Ini setelah hasil pemasangannya semua udah saya pasang kembali, saya rapiin lagi. Nah, ini untuk powernya ini saya taruh di bawah sini ya. Ini saya pasang di situ, jadi nggak kelihatan ya kalau dari atas ini. Oke, ternyata setelah saya cek ya, saya coba nyalakan atau hidupkan mesin, ternyata power amplifiernya nih dia storing ya, jadi ada suara mesin yang masuk. Ini kita coba hidupkan mesin ya. Nah, ini mesin dalam keadaan hidup. Kita coba nyalakan amplinya ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi suara mesinnya itu ikut masuk ke speaker ya, kayak gitu. Nah, kalau kita matiin, nah kayak gini, ini ada. Nah, kayak gitu. Jadi suara mesinnya itu masuk, jadi nggak enak banget suaranya, dan itu yang disebut storing ya. Cara mengakali storingnya, saya udah beli alatnya. Ini namanya high to low frekuensi ya, atau adapter RCA. Nah, kalau misalnya memang ini masih storing juga, saya juga beli alat DC-nya ya gitu. Nah, ini DC anti storing filter. Nah, ini tuh buat dari powernya atau listrik DC-nya sebelum ke amplifier gitu. Jadi kalau misalnya pakai ini aja dia cukup, storingnya itu hilang, ya berarti nggak usah pakai yang itu, yang DC gitu. Karena storing itu bisa disebabkan beberapa macam, babnya tuh banyak. Kita pakai converter RCA ya gitu. Nanti kita tinggal sambung kabel-kabelnya, terus outputnya keluar ke RCA yang merah putih gitu, yang ke amplifier. Kita buka lagi aja dulu head unitnya. Nah, kabelnya tuh yang ini ya. Ini kan kabel yang dipotong nih, yang harusnya ke speaker, ini kan dipotong, dan yang speaker itu langsung nyambung ke ampli ya, atau ke power. Nah, ini kan kabel RCA-nya nih. Nah, kabel RCA inilah yang kadang menjadi penyebab storing ya gitu. Makanya kita akan, jadi yang ini tuh nggak dipakai. Nanti kabel RCA yang ke ampli ini kita sambung ke converter yang disambung ke kabel ini gitu, kabel head unit, audio head unit. Nah gitu, ini kita sambung aja dulu. Nah, ini udah kesambung semua ya. Ini kabel ungunya yang speaker belakang kanan, ini yang kabel hijau speaker belakang kiri. Ini disambung ke sini ke converter. Nah, tinggal ikutin aja yang ada garis merahnya ke yang ada garisnya juga gitu. Yang polos ke yang polos, udah gitu aja. Terus ini tinggal kita sambung ke ini ya, ke RCA yang hitam putih ini gitu. Jadi dia nggak ngambil dari RCA head unit lagi, nggak ngambil dari RCA bawaan, tapi dia pakai converter kayak gini gitu. Nah, nanti kita tinggal tes aja nih. Nah, ini kan udah kepasang kayak gini.
Nah, ini merah, ini yang putih gitu. Nah, oke. Sekarang kita tinggal tes aja apakah dia masih storing atau enggak. Kita tinggal tes dulu, kita hidupin mesinnya. Ini mesin udah hidup. Sekarang kita coba hidupkan powernya ya. Nah, ini power udah hidup, cuma volumenya belum saya naikin. Coba sekarang saya naikin dulu volumenya. Oke, ini sih nggak ada suara storing lagi ya. Nah, ini udah nggak ada storing nih. Ini walaupun ini volumenya udah saya naikin full semua. Sekarang udah nggak ada storing lagi. Ini sekarang udah bersih ya, udah sama sekali nggak ada suara storing. Berarti memang dari kabel RCA-nya ini ya, gitu yang bermasalah. Nah, ini. Jadi ini sebaiknya tidak usah dipakai ya, karena kayak gitu hasilnya akan storing kayak gitu. Suara mesin tuh ikut masuk ke speaker gitu. Nah, mengatasinya ya kayak gini, dengan cara menambahkan konverter RCA ya, kayak gini. Ini namanya konverter RCA. Nah, kayak gini. Jadi langsung suaranya tuh langsung jernih lagi, langsung bagus lagi tanpa ada storing ya. Kita coba tes di volume 10 ya. Oke, kita play. Nah, ini dia. Sekarang coba kita tes nyalahin powernya. Kita matiin lagi. Nah, itu. Jadi memang kerasa banget ya bedanya tanpa power dan menggunakan power. Tapi memang saya yakin ini lebih bagus lagi kalau kita tambahin subwoofer ya. Oke, sekian video kali ini. Ternyata dia storing setelah mesinnya dihidupkan gitu. Nah, ini mesinnya hidup ya, idle. Jadi kalau kita pasang kayak gini nih, power kayak gini nih, kita harus pastiin dulu dia storing atau enggak setelah mesin dihidupkan gitu. Karena kalau mesin belum hidup tuh emang benar suaranya tuh halus bagus, tapi ternyata pas mesin hidup tuh ya kayak gitu, ada suara denging ya. Jadi ya itulah yang disebut storing. Jadi suara yang dibilang suara mesin tuh masuk gitu. Ini saya juga beli di online, harganya 20 ribuan tergantung merek ya. Kalau yang mereknya bagus juga pasti harganya lebih mahal, cuman fungsinya sama. Berarti yang DC ini kita nggak pakai, karena dengan konverter RCA juga dia udah cukup menghilangkan storing di mobil ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video-video saya bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.